Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Baik, semua Bu. sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi coba sarapan apa tadi di rumah? Salam kue, Bu. Kue tadi. Mama beli wadai. Burger, Bu. Saya makan burger, Bu. Oke, bagus ya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian perutnya terisi ya. Oke, selanjutnya tadi sudah piket, sudah dibersihkan kelasnya? Yang piket hari ini sudah dibersihkan kelasnya? Ini nggak mau piket, Bu Guru. Siapa yang tidak mau piket? Gede, Bu Guru. Kenapa Ananda Gede tidak mau piket? Terlambat Ya, lambat datang, tadi? Bu. Oh, nah Asma juga, Bu. Asma juga, Bu. Nggak mau nyapu dia. Itu, Tadi Bu, saya Laila. sendiri Kerjaannya cuma ngapus papan tulis, Bu. Itu. Iya, Bu. Saya itu kalau pegang sapu berat. Kenapa berat? Tadi saya Laila? sendiri yang piket, Bu Guru. Oke, nanti untuk piket selanjutnya, tolong diperhatikan ya, datangnya lebih awal. Baik, silahkan diperhatikan posisi tempat duduknya ya. Perhatikan, dirapikan, pakaiannya sudah rapi semua? Sudah rapi ya? Sudah, Oke, Bu. sekarang kita akan berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Ibu minta tolong Ananda Gede, tolong pimpin untuk berdoa ya. Baik, Bu. Di depan atau duduk, Bu? Duduk di tempatnya saja. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Ananda Gede sudah memimpin doa untuk hari ini. Oke, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu Indonesia Raya. Kira-kira siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Masih ingat? W.R. Supratman. Ya, betul, W.R. Supratman. Bentar ya. Nah, sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu ya. Oke, selanjutnya Ibu mau minta tolong Ananda Resti maju ke depan untuk memimpin lagu ya. Ya, Bu Guru. Ayo teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tumpah darah, di sana Aku berdiri jadi pandu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah 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 bangsaku, rakyatku semua, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Ananda Resti tadi sudah memimpin lagu ya. Ya, Bu, sama-sama. Baik. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika ya.
yaitu materinya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah menonton video tentang operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif, kalian dapat menjelaskan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menggunakan kartu berwarna, yaitu kartu merah positif, kartu kuning negatif, kalian dapat menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan melakukan diskusi, kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba anak-anak, kalian masih ingat nggak pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat. Ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Ayo. Siapa yang masih ingat? Lupa, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, Bu. Nah, itu termasuk bilangan apa? Bilangan Positif atau Bulat negatif? positif, Bu. Positif. Ya, betul, itu Positif. termasuk bilangan bulat positif. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, supaya kita lebih semangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Sama-sama ya. Ayo. Bu, ya, Masih Bu. ingat tepuk Ya, Bu. semangatnya? Lupa, Bu. Apa, Bu? Ibu peragakan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Banyak. Oke, ulang ya. Oh, Tepuk iya, iya. Ya, semangat. Bu. Yes. Iya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video tentang bagaimana sih menghitung operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dengan menggunakan kartu berwarna, yaitu kartu positif dan kartu negatif. Nah, kemarin Ibu sudah menginformasikan kepada kalian untuk membawa kartu berwarna. Ada yang bawa? Ada yang bawa? Ya, sudah, Bu. Sudah dibuat ya media Bawa. kartunya ya. Nah, coba kalian perhatikan, ini Ibu perlihatkan, sudah dilihat, ini ada kartu merah ini positif dan kartu kuningnya adalah negatif ya. Oke, Ya, sekarang Bu. kalian coba disimak baik-baik ya video yang Ibu tayangkan. Ya, Sekarang Bu. kalian coba disimak baik-baik ya video yang Ibu tayangkan. Filenya. Karena coba kalian perhatikan, di sini ada operasi video tentang operasi penjumlahan dan bilangan bulat ya. Di sini ada kartu positif, di sini ada kartu negatif. Kartu positifnya ini berwarna merah dan kartu negatifnya ini berwarna kuning. Jika ada
satu kartu positif dan satu kartu negatif itu berarti sama dengan nilainya sama dengan 0 ya, atau netral. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Min 15 ditambah 6. Coba kita perhatikan, di sini disediakan kartu berwarna kuning, kartu negatifnya sebanyak 15. Nah, kemudian di sini ada kartu berwarna merah, yaitu kartu positif, ditambahkan sebanyak 2. Nah, kemudian kalian ingat ya konsep tadi, kalian pasangkan ya, kartu positif dengan negatif, itu hasilnya 0. Jadi, nah, setiap kartu positif bertemu negatif, hasilnya 0 ya. Nah, setelah ini kalian tinggal hitung sisanya berapa? Sisanya ada kartu negatifnya sebanyak 9. Jadi hasilnya negatif 9. Nah, selanjutnya di sini ada soal kedua. 8 ditambah negatif 3. Jadi yang pertama kalian ambil kartu berwarna merah, kartu positif sebanyak 82. Nah, kemudian kartu negatifnya ada 3, berarti disusun. Selanjutnya positif bertemu negatif sama dengan 0 ya, jadi diambil. Nah, kemudian kalian hitung di sini sisanya adalah kartu positif sebanyak 5. Nah, selanjutnya ini operasi pengurangan bilangan bulat. Di sini ada contoh soalnya, yaitu negatif 5 dikurang dengan 3. Nah, pertama kalian ambil di sini kartu negatif ya, sebanyak 5 buah. Kemudian, untuk kemudian untuk sebelah kanan kalian siapkan kartu merah ya, sebanyak 3. Kemudian kartu kuning sebanyak, kartu negatif sebanyak 3. Nah, kemudian kalian ambil kartu merah sebanyak 3, maka sisanya adalah, karena tidak ada warna yang sama, jadi di sini kita jumlahkan kartu negatifnya sebanyak, hasilnya menjadi negatif 8. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah perhatikan ya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan kartu positif dan kartu negatif. Oke, sekarang coba Ibu mau bertanya kepada Ananda Laila. Iya, Bu. Kartunya, kartu yang sudah Ibu suruh kemarin, jika ada kartu positif dan kartu negatif di sini yang berpasangan, maka nilainya berapa? Nilainya berapa? Kenapa, Bu? Jika ada kartu positif dan Kalau positif, ya, kedengaran suara Ibu? ya. Nah, Negatif. di sini ya, jika ada satu kartu positif dan satu kartu negatif yang berpasangan, maka nilainya menjadi Negatif. 0, Bu.
Ya, menjadi menjadi nol. Ya, betul ya, menjadi nol. Saya salah, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa ini. Terputus ini share screen-nya nggak terlihat. Oke, tadi sudah paham video yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang nah, bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan kartu berwarna tadi? Nah, kalau tadi kan ada satu kartu merah dan satu kartu positif dan satu kartu negatif, maka nilainya menjadi 0, menjadi netral. Sedangkan jika ada satu kartu positif itu sama dengan 1, sedangkan kalau ada 2 kartu positif itu sama dengan nilainya 2. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang soal cerita. Soal cerita tentang penerapan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak disimak baik-baik ya. Terdengar suaranya yang Ibu share? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, di sini bilangan bulat terdiri dari bilangan seperti tadi ya, terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, di sini kalau di soal cerita di sini kalian pahami ciri-cirinya ya. Untuk bilangan bulat negatif biasanya ada kata-kata kalah, mundur, di bawah, turun, masuk ke dalam, uji, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, ciri-ciri untuk bilangan bulat positif adalah nah, di dalam soal cerita untuk bilangan bulat positif ada menang, maju, di atas, naik, naik ke atas, dan melengkung. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada soal cerita ya. Seekor lumba-lumba mula-mula berada pada kedalaman 4 meter. Lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 9 meter. Kemudian pertanyaannya, berapa ketinggian yang dicapai lumba-lumba dari permukaan air? Oke. Nah, sekarang kalian simak ya, ini ada videonya. Nah, oke, dari video tadi, kita akan menyelesaikan soal cerita yang pertamanya. Untuk posisi awal,
dalam soal cerita ini, kalian perhatikan ada kata-kata mula-mula berada pada kedalaman 4 meter. Nah, posisi awalnya di sini mula-mula berada pada kedalaman 4 meter. Berarti di sini posisi awalnya adalah negatif 4 meter. Kemudian lumba-lumba itu kemudian melompat ke atas setinggi 9 meter. Nah, melompat ke atas berarti di sini positif 9 meter. Nah, pertanyaannya, berapa ketinggian yang dicapai lumba-lumba dari permukaan air? Ya, caranya tinggal kita hitung ya. Negatif 4 ditambah 9 sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5, Bu. berapa? Ya, 5 ya. Ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada soal kedua. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Pertanyaannya, di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, sekarang penyelesaiannya untuk posisi awal. Nah, posisi awalnya di sini berada di bawah permukaan laut, berarti di sini negatif 3. Nah, kemudian menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, berarti di sini negatif 4. Pertanyaannya, di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, jadi posisi akhirnya kita hitung ya. Negatif 3 ditambah 4. Ayo berapa? Anak-anak, negatif 3 ditambah 4? Negatif 7, Bu Guru. Ya, benar Anda Neristi. Negatif 7. Kita lihat. Ya, negatif 7. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya kita lihat lagi soal cerita yang ketiga ya. Suhu udara di kota London negatif 6 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di kota Jakarta 28 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara di kedua kota tersebut? Nah, diketahui suhu di kota London negatif 6 derajat Celcius. Kemudian suhu di kota Jakarta berapa? 28 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya di sini ditanyakan selisih suhunya. Jadi caranya dikurangkan ya. Kita kurangkan bilangan yang besar dikurangkan dengan bilangan yang kecil. Jadi di sini 28 dikurang dengan negatif 6 berapa? Ada yang tahu anak-anak? 26 dikurang negatif 6. Sama dengan berapa? Nah, di sini 28 ditambah 6 sama dengan 22, Ibu Guru. 34 derajat Celcius. 34 Nah, ya. jadi selisih suhu udara di kedua kota adalah 34 derajat Celcius. Nah, anak-anak tadi kalian sudah menonton ya, melihat video tentang yang pertama tadi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kartu positif. Itu tadi berwarna apa kartu positifnya? Merah. Berwarna merah dan kartu negatifnya berwarna Kuning. Nah, dan selanjutnya ini tadi kalian sudah menonton soal tentang video cara mengerjakan soal cerita. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Paham? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua?
Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama di sini ada Sepri, Azwa, Ayu, dan Sulfiana. Kelompok kedua ada dia, Gede, Nggak salah, Bu ini pernah cerita Ria, dia dan sering kehilangan Sari. uang dari sini. Kelompok tiga ada Laila, Wahidatun, dan Resti. Nah, sekarang kalian coba berkumpul bersama kelompok teman-teman kelompoknya ya. Sudah? Ya, Bu, sudah. Sudah berkumpul ya? Sudah. Laila sini, Laila. Ya. 3. Oke, selanjutnya di sini, oh ya, dalam mengerjakan LKPD nanti tolong ketua kelompoknya dibagi ya untuk cara untuk mengerjakan setiap soalnya ya. Di sini nanti soalnya ada 8 ya. Untuk soal 1 sampai 5 itu tentang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Sedangkan untuk soal 6, 7, 8 itu ada soal cerita. Jadi tolong dibagi, ada di sini 4 orang, berarti satu orang mengerjakan 2 soal. Nah, di sini LKPD-nya Ibu bagikan ya. Nah, tolong Mas Gede, tolong dibagikan ya LKPD-nya ya. Baik, Bu, sini. Nah, oke. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah dapat semua ya? Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini ada lembar kerja kegiatan peserta didik. Kalian nanti tuliskan hari, tanggalnya, kemudian nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Nah, di sini petunjuk pengerjaannya, tulislah nama kelompok dan nama anggota kelompok. Yang kedua, diskusikan bersama teman-teman kelompok setiap pertanyaan dan tulislah jawabannya. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada gurumu jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. 4, yang terakhir, presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, sekarang ini soalnya. Ini ya, dari nomor 1 sampai 8 ya. Untuk 1 sampai 5 masih menghitung biasa. Kemudian untuk 6, 7, 8 ini soal cerita ya anak-anak ya. Oke, sekarang Ibu berikan waktu kira-kira 20 menit, cukup enggak? Cukup, Bu. Cukup. Oke, silakan ya dikerjakan. Siap, Bu. Ayo Pak Aswa yang pintar. Ayo semuanya kerjasama ya, jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Bu. Ya, Ibu. Ada yang kesulitan? Bu, nama kelompoknya itu sesuai abjad atau gimana, Bu, nulisnya, Bu? Terserah aja. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Aswa, ayo cari nomor 2. Aswani, kamu nih tanyanya itu. Coba tanya jawabannya. Tanya caranya. Aswa, itu 9 kurang 18 berapa ya? Bingung kalau 18 kurang 9 bisa. Ayo, coba kalian gunakan tadi media kartu yang sudah kalian bawa. Oh iya. Ya kan Iya, kemarin Bu, Ibu sudah lupa, suruh ya, Bu. 9 kurang satu 8. orang membawa 10 kartu merah, itu kartu positif, dan 10 kartu kuning, kartu negatif. Coba kalian gunakan tadi media kartunya ya. Kelompok Ya, Bu. sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu, punya kami, Bu. Sudah ya, Setri ya. Oke, Ya. kelompok 2 sudah selesai? Iya itu, Bu, kelompok 2, Bu. Oh dia ya, ya. Sudah, Bu. belum Sudah dia? selesai, Bu. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalian sudah selesai semuanya ya, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang saatnya kalian presentasikan hasil
diskusi kalian ya di depan. Siapa yang mau maju? Ayo kelompok siapa yang mau maju? Saya Bu, saya. Ya, Bu. Oke, ayo Ananda Gede, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Sudah Bu. Oke, sudah. Terima kasih Ananda Gede. Berikan tepuk tangan ya. Yeay. Sudah bagus ya. Sekarang selanjutnya kelompok Satu, Bu. kelompok kedua. Ya Bu, kelompok 1 Bu. Oh, kelompok 1 ya, ayo maju ke depan. Baik, kami presentasikan hasil diskusi, hasil hitungan kami ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Nanda Sekti dan teman-teman. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, Bu. Ayo, Resti. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, Resti. Berikan tepuk tangan ya untuk kelompoknya Resti. Oke, baik. Tadi Ibu sudah lihat beberapa kelompok yang aktif ya. Oke, yang aktif tadi di kelompoknya Septri. Ya. Septri ya, yuk maju ke depan. Ya, berikan aplaus ya untuk kelompoknya Septri. Kita berikan jempol, 2 jempol. Oke. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Pengurangan negatif, Bu. Pengurangan Ada negatif, ada bilangan positif. negatif. Apalagi Bu. Iya, Bu. tentang Belajar pakai kartu, Bu. ya menggunakan kartu apa tadi? Kartu positif negatif. Ya Positif, menggunakan negatif. kartu berwarna, kartu positif dan kartu negatif. 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 Oke, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu belajar di rumah ya. Oke, Baik, sekarang Bu. kita berdoa. Ibu minta tolong Ananda Azwa ya untuk memimpin doa. Ada Ananda Azwa? Ayo, Pak. Iya Bu. Aswa, kamu main-main terus, Aswa. Ya, Aswa ini orang mau Ayo, pulang. jangan main-main terus. ya. Ini ada Ini yang loh, mau pulang kita nih. Cepet sudah. Ya, mohon Kita harap berdoa dulu tenang ya. teman-teman. Jaringan Kita mau memimpin Sita aja doa tuh, Bu, mainannya, Bu. Itu nah, Bu, di lacinya, Bu, mainannya. Doa pulang. Panas ini, panas. Mau ganti baju. Ayo, sudah kita mulai doa ya anak-anak ya. teman-teman. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke, Ibu akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya ampun, kok aku Mungkin Bu Saga PowerPoint-nya masih ditampilkan sebelum mungkin ada komentar. Baik Bu Zaga, untuk dari awal Bu Zaga coba tampilannya. Yang di awal tadi Ibu Jaga menyampaikan untuk anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan? Iya. Tadi menyuruh Ibu siapa tadi? Jadi saya lihat hitungannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi Indonesia Raya, Bapak Ibu, cara menghitungnya 1, 2, 3, 4 sudah mulai naik ke atas tangan ya. Biramanya 4/4.
jatuh pada hitungan keempat. Jadi kalau memimpin lagu, 1 ke bawah, 1, 2 ke samping kanan, baru ke samping kiri, 3 kan, 4-nya ke atas, gitu ya. Jadi ke atas itu nanti teman-temannya sudah mulai menyanyi, hitungannya keempat. Jadi biramanya 4/4. Ya, ini kenapa saya sampaikan supaya tidak terjadi kesalahan nanti pada saat Bapak Ibu memberikan latihan bagaimana menjadi konduktor lagu Indonesia Raya. Ya, kalau menggunakan musik biasanya intro dulu kan, didengarkan dulu intronya, setelah intro berbunyi, masuk ke Indonesia Raya, langsung tangan di atas diangkat ke atas. Masuk Indonesia gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk medianya tadi Bu Zaga lanjut ke PPT selanjutnya. Tadi sudah disampaikan juga tujuannya. Mungkin tujuan bisa dirangkum aja jadi satu Bu ya, tidak supaya mengingat waktu tidak terlalu panjang tadi. Tujuan tadi supaya kalian bisa menganalisis, bisa menyelesaikan kalimat apa, apa gitu ya. Kemudian untuk media pembelajaran bilangan negatif saya lihat tadi bagus sekali menggunakan kartu ya. Itu satu inovasi untuk kadang-kadang memang teman-teman guru, Bapak Ibu guru ini kesulitan dalam apa sih media yang digunakan untuk kalimat positif dengan negatif itu ya gitu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, karena bersebelahan saya dengan ruang TU ini. Mohon maaf kalau ada suara-suara masuk ya. Jadi sudah bagus tadi Bu Zaga untuk menyampaikan medianya menggunakan kartu-kartu tadi. Saya memperhatikan dengan seksama loh tadi. Jadi dari kartu merah ada 5, kemudian di situ ditambahkan dengan bilangan negatif ada kuning-kuning. Jadi sisanya berapa anak-anak itu menurut saya penanaman konsepnya lebih mengena. Mungkin anak lebih memahami gitu ya. Nah, kemudian yang belum tapi ngeh tadi yang ini Bu Zaga, yang pada saat bilangan itu positif, kemudian dikurangi lagi dengan yang negatif. Tadi gimana yang terakhir tadi Bu Zaga itu? Yang mana Bu? Yang pakai kartu-kartu itu Bu Zaga. Coba yang pakai kartu-kartu tadi. Sembilan buah. Oh ini Bu ya? Nah, yang selanjutnya, yang paling akhir kalau tidak salah. Ini 8 ditambah negatif 3. 8 ditambah negatif 3. Nah, kan itu dianukan kan, dipasangkan gitu ya. Sisanya berapa dipasangkan. gitu kan? Iya. Yang selanjutnya berapa tadi yang terakhir kalau tidak salah? Yang pengurangan ya Bu? Ya ini kalau tidak salah ya, ini mungkin ya. Nah, ini ada kartu negatifnya ada 5 di sini. Nah, ini kan 5. negatifnya 5. Iya. Kemudian itu negatif 5, bisa lebih jelas ya videonya. Negatif 5 dikurangi berapa Bu Zaga? 3 gitu ya? 3 ya. 3-nya ini kan maksudnya positif kan? Iya positif. Jadi hasilnya yang ada kuning-kuning lagi di bawahnya, kuning ini maksudnya gimana? Ini ditambahkan lagi Bu supaya nanti dia berpasangan. Ditambahkan di sini gitu. kartunya negatifnya. Kartu negatifnya harus ditambahkan ada 3. kuningnya 3 gitu ya? Iya. Untuk yang pengurangan berarti ada penjelasan di sana untuk bilangan negatif yang dikurang dengan positif gitu ya, berarti ya. Maka harus ditambahkan kartu negatif di situ sesuai pengurangnya. Begitu ya Bu Zaga ya? Ya. Misalnya pengurangnya 3, berarti kartu negatifnya harus 3 gitu. Yang diambil adalah angka merah. Nah, kartu merah lah yang kalian ambil. Maka sisanya adalah warna kuning semua. Karena tidak ada warna yang sama, tinggal kalian jumlahkan. Dan hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8. Warna yang sama, tinggal kalian jumlahkan. Dan hasilnya kuning sebanyak 3.
karena diambil berarti pengurangan atau diambil, yang diambil adalah angka merah. Nah, kartu merah lah yang kalian ambil. Maka sisanya adalah warna kuning semua. Karena tidak ada warna yang sama, tinggal kalian jumlahkan. Dan hasilnya adalah -8. Yuk, supaya lebih paham, kita ambil contoh yang kedua ya. 6 dikurangi -2. Hasilnya berapa ya? Nah, kalian siapkan kartu merah sebanyak 6 buah. Nah, untuk angka yang sebelah kanan, seperti biasa yang tadi bilang, kalian siapkan 2 buah kartu. Ya, kartu negatif sebanyak 2 dan kartu positif sebanyak 2. Nah, karena diambil berarti pengurangan dikurangi. Yang dikurangi siapa? Negatif. Maka negatif, kartu negatif lah yang harus kalian ambil. Maka sisanya adalah kartu positif. Kartu positifnya tinggal dijumlahkan. Dan hasilnya adalah 8. Paham sudah saya Bu Zaga. Berarti di sini Bu Zaga, kalau di situ pengurangnya itu positif dikurangi seperti yang pertama, maka ditambahkan bilangan negatifnya ya. Negatifnya itu dikurangi menjadi ditambahkan 3 sesuai dengan pengurangnya. Nah, ini karena positif kan, ditambahkan lagi positifnya karena 2 situ ditambahkan 2 sehingga di sini menjadi hasilnya nanti adalah positif berapa? Positif 8. Gitu kan Bu Zaga maksudnya ya? Iya, Bu. Ya, maksudnya begitu. Gitu ya? Oh ya, oke. Nah, ini nanti perlu dijelaskan kepada peserta didik ya Bu Zaga, lebih detail ya nanti ya, karena ini kebetulan muridnya kan pintar-pintar sudah ini gitu ya. Nah, ini harus. Ini bagus menurut saya, jadi satu inovasi, mungkin teman-teman yang lain bisa mencontoh alat peraga ini bisa dipakai di pembelajarannya pada saat bilangan positif dan negatif bilangan bulat ya. Itu kemudian ya sayangnya tadi pada saat kita audionya nggak keluar, tadi sudah kita infokan, Bu Zaga klik yang itu, rupanya namanya juga lagi konsennya ke sini pada saat penampilan ya, jadi tidak bisa, tidak apa-apa, tapi kan ini sudah berhasil gitu ya. Kemudian tadi sudah dibentuk kelompok Bu Zaga? Sudah Bu tadi. Sudah ya, sudah dibentuk kelompok. Kemudian ini ada juga di situ tadi yang soal cerita pada saat ada penyelam yang pada kondisi awal di bawah 1 meter atas permukaan laut, kemudian dia melompat sebanyak 9 meter di permukaan laut gitu ya. Angka 4-nya tuh seperti 1 Bu Zaga, kalau dari samar-samar dari jauh itu. Jadi mungkin lebih ditebali supaya tidak terlihat 1 ya, terlihat 4 gitu ya. Awal saya itu bukannya 1 ya, tapi kok Bu Zaga bilang 4 ya, akhirnya sampai salin gitu ya. Oh iya 4. Samar dari kayak kelihatan 1 gitu. Iya Bu. Mungkin karena kecil tampilannya. Apa? Tampilannya kecil Bu, jadi nggak kelihatan. Nah, saya pakai tab agak kecil jadi kurang ya mungkin ya. Tapi memang dibandingkan dengan 1-nya itu garisnya itu lebih samar gitu 4-nya itu. Dibanding sampingnya yang lebih tebal yang 1-nya gitu. Kemudian ada juga di situ tadi yang pada saat menjawab negatif 3 ditambah negatif 4 kayaknya kurang kurung tadi. Nah, sebaiknya dikurung ya. Yang terakhir, di evaluasi terakhir, Bu Zaga. Kalau enggak salah. Mau evaluasi sebentar, ini saya mau stop dulu videonya. Nah, itu jadi mungkin sebaiknya kalau negatif 3 ditambah negatif 4, itu berarti ditambah gitu ya, diberi tanda tambah, kemudian dikasih kurung, supaya negatifnya tidak jadi 1 dengan tambahannya itu. Ada yang di terakhir tadi. Yang soal ini, yang soal apa ya? Yang 9 dikurang 4 itu loh Bu Zaga. Jadinya 5, kemudian ada negatif 3 ditambah negatif 4 kalau enggak salah itu tadi. Baik, mungkin itu dari saya Bu Zaga. Yang mana tadi ya? Mau ditampilkan lagi kah? Enggak Bu, enggak apa-apa. Sudah Bu. Sudah. Pokoknya ingati yang terakhir tadi ya kayaknya salah ada itu. Kurang kurungnya aja. Baik, secara keseluruhan sudah bagus Bu Zaga, tampilannya, medianya gitu ya. Pada hari ini mungkin nanti yang kendala-kendala itu bisa diperbaiki selanjutnya.
Selamat buat Bu Jaga, udah bagus ya. Demikian Prof dari saya. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih Bu Pri. Selamat buat Bu Jaga ya. Kalau dari saya hanya mengingatkan di tujuan kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian atau LKPD itu harus sesuai ya. Karena kalau misalnya di tujuan itu lebih, misalnya ada 5, tapi di kegiatan pembelajaran hanya ada 4 yang dijelaskan, berarti kan kurang 1. Itu juga di tujuan di penilaian minimal ada 5. Kalau pengembangannya boleh 6, 7, 8, 9, 10 misalnya di penilaian. Jadi jangan sampai di tujuan pembelajaran ada 5, di penilaian ada 3 misalnya ya. Nah sekarang di LKPD Nurdaga itu yang benar lembar kegiatan atau lembar kerja itu. Ada studi judulnya itu coba ya. Ini lembar kegiatan peserta didik. Yang benar itu lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja peserta didik. Ya, nanti dilihat di kurikulumnya ya. Baik, Prof. Ya, itu kan sama dengan siswa dengan peserta didik. Karena di kurikulum itu kan ada yang menggunakan istilah peserta didik, ada yang menggunakan istilah siswa. Ya. Kemudian tadi sudah dipilih mengenai video ya. Ini mengalami gangguan. Ya, saya kira ini ada tadi ya lembar kerjanya ada berapa ini? Ada 8 soal. 8 soal. Tapi yang 1 sampai 5 itu sama enggak itu? Di sini nomor 1 yang penjumlahan, nomor 2 pengurangan, nomor 3 penjumlahan, nomor 4 pengurangan, nomor 5 penjumlahan. Kita lihat di tujuan pembelajaran. Tidak, saya tampilkan di sini, Prof. Tadi hanya saya jelaskan saja. Tidak ditampilkan. Nomor 1 apa di tujuan pembelajaran? Ingat. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menggunakan kartu berwarna positif dan negatif, peserta didik dapat menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tujuan nomor 1 untuk penilaian nomor 1, 2 ya. Iya, Bu. Kemudian tujuan pembelajaran 2 untuk penilaian 3 dan 4 ya. Kemudian yang tujuan pembelajaran 3 untuk soal nomor 678. 678 ya. Nah, itu yang saya maksud ya, jangan sampai apa yang kita tulis merupakan capaiannya tapi tidak ada
ada kegiatan pembelajaran, tidak ada tayang gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengukurnya. Ya, saya kira itu. Selamat buat Bu Senja ya. Mungkin kita bisa lanjut ke teman yang lain, Pak